singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi juga diartikan sebagai suatu penyusunan tabulasi data memakai kelas bersama dengan frekuensi yang sesuai. Distribusi frekuensi berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pembuatan array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Secara sederhana, array adalah pengurutan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang kedua itu ada rentang. Rentang adalah selisih antara data yang memiliki nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rentang memiliki syarat, yaitu data harus dibulatkan ke puluhan, ratusan, dan seterusnya sebelum dihitung. Yang ketiga ada jumlah kelas ideal. Jumlah kelas ideal adalah banyaknya kelas yang akan ditentukan. Jumlah kelas ideal dapat ditentukan dengan histogram. Menghitung jumlah kelas ideal dengan kaidah Sturges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, dengan N adalah jumlah sampel. Yang keempat ada interval kelas. Interval kelas adalah banyaknya kelompok angka dalam satu kelas ideal. Rumus interval kelas adalah rentang dibagi jumlah kelas. Yang kelima ada limit bawah dan atas. Limit bawah adalah rentang kelas yang ada di sebelah kiri, dan limit atas adalah rentang kelas yang berada di sebelah kanan. Yang keenam ada batas bawah dan atas. Tapi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nilainya dihitung dengan cara mengurangi atau menambah dengan tingkat ketelitian yang digunakan. Dalam hal ini, jika datanya bulat, ketelitiannya adalah 0,5. Jika yang digunakan adalah bilangan 1 desimal, maka ketelitiannya adalah 0,05. Begitu seterusnya. Yang ketujuh ada titik tengah per kelas. Titik tengah per kelas adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas, merupakan rata-rata hitung dari kedua ujung kelasnya. Titik tengah per kelas bisa dihitung dengan rumus titik tengah sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, atau titik tengah sama dengan limit atas ditambah limit bawah dibagi 2. Di sini saya, Dominik Rosmaratakusumo, akan menjelaskan materi histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah himpunan siku 4 yang mempunyai alas pada sumbu mendatar atau sumbu X dengan titik pusat pada titik tengah kelas dan panjangnya sama dengan ukuran selang kelas serta ukurannya sebanding terhadap frekuensi kelas. Histogram ini biasa kita sebut dengan diagram batang. Contohnya seperti ini. Poligon frekuensi yaitu grafik dari frekuensi kelas yang dirajah terhadap titik tengah setiap selang kelas
dan dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari puncak siku 4 dalam histogram. Poligon frekuensi ini bisa dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang yang lain. Dalam pembuatan histogram bisa menggunakan sistem salib sumbu, yang dimana sumbu mendatar atau sumbu X ini menyertakan interval kelas, dan sumbu tegak atau sumbu Y ini menyatakan frekuensi. Contohnya seperti ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nangimul Huda dengan NIM 23010121130117, akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi relatif dan kurva frekuensi. Harap memperhatikan ya teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif suatu kelas adalah frekuensi kelas dibagi total frekuensi semua kelas, dan umumnya dinyatakan sebagai persentase. Distribusi frekuensi berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelada dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Penjumlahan semua persentase per kelas harus 100%. Distribusi frekuensi kumulatif dapat ditulis dengan rumus F relatif sama dengan frekuensi kelas ke I dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. I merupakan angka 1, 2, 3, dan selanjutnya, atau angka asli. Contoh soalnya yaitu persentase kelas 60-63, berarti frekuensinya adalah 4, frekuensi kelas ke I-nya, dibagi jumlah frekuensi 16. Jadi 4/16 dikali 100%. Hasilnya 25%. Kemudian kita akan membahas tentang kurva frekuensi. Kurva distribusi frekuensi disingkat kurva frekuensi yang telah dihaluskan, mempunyai berbagai bentuk dengan ciri-ciri tertentu. Bentuk-bentuk kurva distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Simetris atau berbentuk lonceng. Cirinya ialah nilai variabel di samping kiri dan kanan yang berjarak sama terhadap titik tengah. Mempunyai frekuensi yang sama. Bentuk kurva simetris sering dijumpai dalam distribusi bermacam-macam variabel, karena itu dinamakan distribusi normal. Kemudian yang kedua ada kurva berbentuk tidak simetris atau condong. Ciri-cirinya ialah ekor yang satu lebih panjang daripada ekor kurva lainnya. Jika kurva lebih panjang berada di sebelah kanan, kurva disebut kurva condong ke kanan atau mempunyai kecondongan positif. Sebaliknya disebut condong ke kiri, berarti kurva tersebut memiliki kecondongan negatif. Kemudian yang ketiga ada kurva berbentuk J atau J terbalik. Ciri-cirinya ialah salah satu nilai ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Kemudian yang keempat ada bentuk U. Ciri-cirinya kedua ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Yang kelima ada bimodal. Ciri-cirinya mempunyai dua maksimum. Lalu ada kurva berbentuk multinom. Ciri-cirinya mempunyai lebih dari dua maksimum. Jika bimodal tadi hanya dua maksimum, multinom lebih dari dua maksimum. Kemudian kurva berbentuk uniform.
Kurva ini terjadi bila nilai-nilai variabel dalam suatu interval mempunyai frekuensi sama. Nomor 1. Sini ada tabel. Soal pertama ditanya banyak kelas. Banyak kelas itu jumlah baris frekuensi tinggal 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tepi bawah. Cara ngitung tepi bawah, kita lihat yang paling depan, lalu berkurang 0,5. Berarti 49,5 plus 59,5 plus 69,5 79,5 dan seterusnya. Terus tepi bawah kelas kedua. Di kelas kedua ini tepi bawahnya berarti 60 dikurang 0,5 ya. Berarti tepi atas lihat dari sini ditambah 0,5. 79,5 tepi atas kelas keempat yang ini tepi atasnya 89 tambah 0,5. Baik, soal yang selanjutnya ada batas kelas kelima. Batas atas ada 99 dan batas bawahnya adalah 90. Untuk interval kelas ke-1 yaitu 10 dihitung dari 50 ke 59, yaitu 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59. Lalu ada frekuensi kelas ketiga yaitu 12. 12 merupakan jumlah mahasiswa peternakan dengan nilai dari 70 hingga 79. Dan yang selanjutnya adalah frekuensi relatif kelas keempat. Ada 15% dihitung dari 9/60 dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu selang kelas yang memiliki frekuensi tertinggi ada di kelas 60 hingga 69. Dan persentase mahasiswa dengan nilai kurang dari 70 ada 32 mahasiswa dari 60 mahasiswa dikalikan 100% sehingga hasilnya adalah 53,33%.